Shalom, apa kabar? Puji Tuhan, semua luar biasa kan? Sukacitalah senantiasa seperti yang sudah difirmankan Tuhan kepada kita, apapun yang terjadi. Sekarang adalah hari Sabtu dan saya mau berangkat kerja. Saya kalau Sabtu itu kerjanya pakai kaos ini. Dan saya mau berangkat kerja. Saya mau sharing sebentar sebelum saya berangkat kerja. Kalau hari Sabtu itu anak saya Hana ada ibadah. Karena ibadah umum hari Minggu tuh untuk orang dewasa. Sehingga gereja itu mengadakan ibadah anak, ibadah pemuda ya, sesuai dengan porsinya, sehingga terpisah dengan ibadah saya. Dia Sabtu. Dan anak saya Hana ini sangat enjoy dengan ibadahnya dan rajin dia beribadah. Jarak antara tempat tinggal saya dengan gereja kami itu kalau naik motor sekitar 15 menit kalau tidak macet. Jadi saya tidak bisa mengantarkan anak saya ini ibadah. Jadi anak saya Hana ini mulai kelas 6 awal ya, kelas 5 akhir, kelas 6 awal dia sudah saya ajari untuk berani naik Gojek sendiri pulang pergi ke gereja. Kemudian gerejanya kan di mall. Jadi saya ajari dia juga untuk mandiri, untuk mengerti jalannya dari diturunin Gojek tadi sampai ke mall, sampai ke tempat gereja dia harus ingat. Saya ajari dia untuk pergi beribadah kepada Tuhan secara rutin sendirian. Karena saya bekerja, nggak bisa saya selalu mengawasi dia. Dan saya berikan kepercayaan kepada dia bahwa dia pasti ke gereja. Saya kontrol, saya suruh kirim foto, puji nama Tuhan. Selama 1 tahun ini dia selalu beribadah. Nah, yang menjadi kendala adalah saya kan nggak bisa nganterin dia. Otomatis Gojeknya itu pulang pergi itu 40.000. Pulang pergi 40.000, terus persembahan. Terus dia juga kasihan kalau nggak dikasih uang saku ya, 10.000 biasanya uang sakunya itu. Terus jadi menurut saya, misalkan untuk beribadah saja saya harus mengeluarkan uang 70.000 untuk anak saya satu kali ibadah dia. Dan itu berat sekali buat saya. Ya, hanya untuk ibadah itu berat sekali sebenarnya bagi saya. Tetapi saya tahu, saya membaca Alkitab dan saya percaya kepada Tuhan. Ketika di dalam perjanjian lama juga ketika kita menghadap Tuhan, ke gunung Tuhan, ke bait Tuhan, mereka tidak membawa tangan hampa, melainkan orang Israel membawa korban, membawa membawa korban bakaran, membawa persembahan kepada Tuhan. Sekarang Tuhan sudah menebus kita. Kita tidak perlu lagi membawa korban bakaran karena Yesus sudah menjadi korban, menjadi anak domba yang disembelih untuk kita semuanya. Nah, apa susahnya? Apa susahnya jika kita datang membawa hati kita kepada Tuhan? Nah, saya harus bayar harga untuk mencari uang satu hari yang 70.000 tadi itu untuk anak saya beribadah. Karena anak saya juga harus beribadah. Sedari kecil, sedari dini dia harus mengenal Tuhan. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sediakanlah apa yang kami perlu untuk beribadah kepadamu. Anak-anakku hendak beribadah kepadamu. Dan saya saksikan selama 1 tahun ini selalu ada berkat ketika anak saya itu mau pergi ke gereja.
selalu ada berkat. Padahal saya tidak pernah minta siapa-siapa, saya juga tidak pernah mengeluh kepada siapa-siapa, saya tidak pernah kode kepada siapa-siapa, entah itu bikin status, entah itu curhat sama siapapun, saya tidak pernah. Saya hanya meminta kepada Tuhan, saya hanya berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan tuh menyediakan selalu tepat pada waktunya. Sebelum anak saya beribadah, Tuhan memberikan saya berkat lewat banyak hal, lewat orang-orang, lewat saudara, lewat siapapun, bahkan orang yang tidak kenal kepada saya, memberkati saya dan anak saya. Luar biasa Tuhan Yesus. Mari kita terus beribadah kepadanya. Jangan pernah kita kendor, jangan pernah kita merasa gak ada uang, gak ada bensin. Percayalah, kalau motivasi hatimu benar, Tuhan akan menyediakan kepada kita apa yang kita perlu, apa yang kita butuh. Apalagi untuk keperluan ibadah, ya, keperluan sehari-hari saja dia penuhi, apalagi keperluan ibadah. Itulah kesaksian saya. Tuhan Yesus selalu baik, Tuhan Yesus selalu luar biasa dan tidak pernah meninggalkan kami semuanya. Hanya Tuhan Yesus andalan kami, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Yesus, Engkau penolongku, Engkau penghiburku, Engkau penyelamatku. Sepertinya saya salah lirik ya. Tapi itulah intinya, bahwa Yesus itu segalanya bagi saya, dan satu-satunya yang saya andalkan hanyalah nama Yesus. Tidak ada manusia yang saya andalkan, bahkan diri saya sendiri pun saya tidak pernah andalkan, karena tidak mungkin saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Siapakah saya ini? Itulah kesaksian saya pagi ini. Selamat hari Sabtu, happy weekend. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. God bless you.